pernahkah ya kalian mendengar apa itu salesman ya? Kadang-kadang banyak yang menyebut salesman, tapi banyak juga yang kurang paham ya apa itu salesman. Nah, teman-temanku, apa itu salesman dan bagaimana itu tugas salesman? Maka ini yang kita bahas kali ini, teman-temanku semuanya, pada sesi berikut ini. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ya teman-teman saya semuanya di seluruh Indonesia ya, baik itu di mancanegara ya. Nah, saya sudah lama ya tidak memberikan tutorial seputar marketing gitu. Nah, pada kali ini karena banyaknya permintaan dari teman-teman ya, saya mulai lagi memberikan tutorial mengenai seputar bisnis dan marketing ya. Baik teman-temanku dimanapun kalian berada ya, yang mungkin lagi santai ini. Nah, sesuai dengan pertanyaan ya beberapa teman kita, Bang, apakah yang dikatakan seorang salesman itu? Terus bagaimana tugas-tugasnya, kan gitu ya rekan-rekan semuanya. Baik, kita langsung aja ya. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat ya, kadang-kadang ada orang yang menjual sepeda motor gitu ya. Kemudian ada yang menawarkan mungkin elektronik ya. Kemudian ada yang menawarkan produk-produk ya, misalnya lah produk asuransi ya. Kemudian ada yang menawarkan yang kalian lihat banyak yang keliling-keliling gitu ya, baik door to door maupun yang datang ke kantor. Nah, itu tidak lain teman-temanku ialah duta perusahaan ya, atau lebih dikenalnya dengan nama salesman ya, sales dan man ya. Artinya orang yang sebagai penjual ya, orang sebagai penjual suatu produk. Nah, jadi pemasaran ya, pemasaran itu ada di salesman ya, sebagai ujung tombaknya. Nanti kita akan bahas teman-teman apa perbedaan salesman dengan marketing. Nah, pada sesi kali ini kita membahas salesman dulu. Ya, teman-teman sudah mendapat gambaran ya. Jadi salesman itu ialah seseorang karyawan sebuah perusahaan ya, yang memasarkan ya suatu produk yang dipromosikan oleh perusahaan tersebut. Ya, oke. Nah, jadi sudah paham apa itu pengertian salesman. Jadi kalau ada yang katakanlah seseorang gitu ya yang datang ke rumah teman-teman ya, ingin memasarkan suatu produk, nah itu boleh kita katakan seorang salesman ya. Nah, teman-teman harus hati-hati ya, karena sekarang banyak orang yang mengatasnamakan salesman gitu. Jadi kalian perlu melihat tanda pengenal dia ya. Biasanya salesman yang resmi dari perusahaan itu ada tanda pengenalnya. Untuk apa? Supaya untuk menghindari hal-hal yang nggak diinginkan teman-temanku ya. Kan tidak mau kejadian ya seorang tenaga pemasaran ya masuk ke rumah kita, dia mengaku-ngaku salesman, terus dalam keadaan sepi dia berbuat yang tidak-tidak. Tapi kalau dia dilengkapi dengan bad name ya, atau tanda pengenal begitu, itu biasanya resmi dari duta perusahaan ya, teman-temanku ya. Jadi setiap perusahaan ya, apalagi dia bergerak di bidang produksi ya, di bidang pemasaran produk, pasti mereka itu mempunyai salesman ya, karena salesman ini penting teman-teman. Kalau nggak ada salesman, siapa nanti yang menjual produk-produk mereka ya. Oke, itu salesman ya. Itulah teman-teman ya pengertian salesman. Nah, sekarang kita lanjut lagi, apa sih tugas-tugas salesman itu ya. Minimal dapat gambaran ya bagi teman-teman, atau juga teman-teman yang baru diterima di perusahaan ya, ya dengan posisi salesman gitu ya. Nah, yang pertama tugasnya itu ialah menguasai produk. Jadi seorang salesman teman-teman harus menguasai produk knowledge. Ya, katakanlah misalnya dia seorang salesman di perusahaan elektronik ya, atau katakanlah di perusahaan sepeda motor ya. Nah, kalau dia di perusahaan elektronik, ya minimal salesman itu harus menguasai
produk knowledge yang akan dipasarkannya. Ya minimal tahu dia apa merek TV ya. Contohnya TV Sony, TV ini, TV A, TV B, TV C ya. Saya nggak boleh menyebutkan merek teman-teman, nggak boleh promosi ya. Nah, kemudian tipe-tipe itu apa aja, berapa inci, kemudian apa kelebihan dan keunggulannya. Seseorang salesman itu harus minimal menguasainya. Supaya apa? Nah, suatu saat misalnya ditanya oleh customer gitu ke para salesman, ya salesman-nya sudah bisa jawab teman-temanku. Ya, jangan nanti kita menawarkan misalnya door to door ya, atau pameran gitu di plaza atau di mall. Ketika kita display produk tersebut, ada pertanyaan dari customer, kita nggak bisa jawab gitu. Kan lucu ya. Jadi teman-teman harus minimal menguasai minimal apa mereknya, kemudian tipe-tipenya, kemudian kualifikasinya apa, kemudian kita harus tahu kelebihan produk itu. Kenapa? Karena kompetitor kan banyak teman-teman. Jadi kita harus bisa memberikan benefit ya, atau kualitas produk itu lebih bagus daripada produk yang lain. Dan juga menguasai price harganya berapa ya. Itu yang pertama tugas salesman ya, menguasai produk. Yang kedua menjual produk. Ya jelas dong. Karena tugas salesman itu ialah menjual produk. Nah, setelah dia mengetahui produk knowledge, ya udah paham semuanya, otomatis kan dia menjual produk. Ya, dia menjual produk. Namanya pun salesman ya teman-teman ya. Berarti dia menjual produk. Nah, yang ketiga, setelah dia menjual produk itu ke customer, yang ketiga ialah menjaga nama baik perusahaan. Nah, salesman itu boleh dikatakan teman-teman sebagai duta perusahaan ya, atau ujung tombak. Nah, kalau misalnya di suatu pertempuran ya, di suatu pertempuran misalnya peperangan ini, ya, manajer itu adalah jenderalnya gitu. Nah, sementara pasukan-pasukan yang di depan itu ya, katakanlah pemanah atau yang pakai pedang, ya, itu yang dikatakan salesman, karena dia ujung tombak gitu. Jadi keberhasilan tim peperangan ini ya berdasarkan yang di depan ini. Kalau mereka sudah gugur semua kan ngeri gitu. Nah, begitu juga perusahaan teman-teman. Berhasilnya peningkatan produk, ya penjualan produk itu dilakukan oleh yang ujung tombak yang namanya salesman. Ya, memang semua strategi ya, strategi penjualan, strategi pemasaran, harga memang dibantu oleh seorang manajer ya atau supervisor. Ya, tetapi sebenarnya ujung tombak di lapangan yang mempromosikan produk kita itu adalah salesman. Makanya kalian-kalian teman-temanku yang posisi salesman, jangan merasa apa ya minder gitu. Ah, saya kan sebagai salesman gitu. Jangan teman-teman. Tanpa kalian perusahaan itu tidak akan berkembang. Yakin sama saya. Berkembangnya suatu produk itu ya, peningkatan growth di samping memang kerja keras strategi dari seorang supervisor dan manajer, tapi seorang salesman itu mempunyai andil besar teman-teman. Ya, jadi kalian harus pede, berbangga hatilah kalau saat ini kalian teman-temanku ya berada dalam posisi salesman. Ya, selamat kepada teman-teman yang mungkin sudah bekerja ya, baru diterima ya, atau mungkin sudah berpengalaman yang sekarang lagi mengejar target ya, supaya mungkin dipromosi jadi leader ya, dari tim leader atau sebagai supervisor. Saya doakan semua kalian sukses dan tetap mencapai target yang telah diberikan oleh supervisor, manajer di suatu company. Ya, dan baru bagi teman-teman yang mungkin ya bukan sebagai karyawan atau sebagai penonton setia saya umumnya, minimal sudah dapat gambaran ya apa itu salesman dan bagaimana tugasnya. Mungkin bagian yang kalian lagi yang mencari pekerjaan, mungkin tertarik ingin melamar pekerjaan salesman. Ya, saya doakan teman-teman semuanya sukses ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan berikan komen ya di bawah ini. Tentunya dengan komen-komen yang positif, yang membangun, yang di seputar apa yang kita bahas ini. Salam sukses teman-temanku semuanya. Kita akan ketemu pada session-session yang membahas marketing dan bisnis. Tetap stay tune teman-temanku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.